Ya pemirsa, seperti kami sampaikan sebelumnya, kami membahas mengenai halal haramnya BPJS Kesehatan. Tadi kita sudah berbincang dengan pihak dari BPJS Kesehatan, kini kami akan menyapa Bapak Jai Mubarok dari kantor MUI Jakarta. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Jai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Baik, Pak Jai, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu mengenai adanya fatwa haram terhadap BPJS Kesehatan. Benarkah demikian? Mungkin saya ingin jelaskan dulu ya kepada pemirsa bahwa secara tekstual, sebetulnya secara tertulis, fatwa itu menyatakan bahwa BPJS itu tidak sesuai syariah. Kalau pemahaman masyarakat bahwa BPJS itu haram, itu tidak masalah. Tetapi perlu dipertegas bahwa dari sudut teori ilmu fikih, ilmu syariah, bahwa ada perbedaan antara pernyataan haram dengan tidak sesuai syariah. Perbedaannya adalah kalau haram itu biasanya bersifat substantif ya, artinya misalnya babi itu haram lidzatih, dengan substansinya dia haram. Tetapi kalau tidak sesuai syariah biasanya di lingkungan kita itu digunakan sesuatu yang sifatnya mu'alalah, sifatnya ada sebabnya, ada ilatnya. Oleh karena itu maka dari segi teori perubahan hukum, kalau suatu saat ilatnya yang menjadi sebab dia tidak sesuai syariah itu tiada, maka dia menjadi sesuai syariah. Itu secara teorinya seperti itu. Oke, baik. Lalu kemudian apa yang kemudian menyebabkan dikatakan tidak sesuai dengan syariah? Apa sebabnya? Yang pertama, kita sudah melakukan kajian dengan teman-teman di DSN, di MUI ya maaf. Yang pertama, kita dalam transaksi itu ada 4 hal yang harus diperhatikan supaya transaksi itu halal secara syariah. Yang pertama adalah bahwa transaksi itu harus terhindar dari goror. Salah satu arti goror adalah tidak jelas. Yang kedua, transaksi itu harus terhindar dari maisir, dari segi untung-untungan. Namanya maisir sendiri artinya untung-untungan. Yang ketiga, transaksi itu harus terhindar dari riba. Riba sendiri artinya adalah, diantara artinya adalah pertambahan harta secara tidak syah. Yang keempat, harus terhindar dari doror, yaitu sebuah transaksi yang membuat masyarakat itu mengalami kesulitan. Dalam kajian kita terhadap BPJS Kesehatan ini, kita menemukan 2 hal setidaknya yang membuat kita yakin bahwa itu tidak sesuai syariah. Apa saja itu, Pak? Yang pertama adalah kita mendapatkan bahwa, halo? Ya, silakan. Halo? Ya, yang pertama kita mendapatkan bahwa transaksi yang dilakukan antara peserta ketika membayar iuran itu akadnya apa gitu. Kita melihat itu belum jelas akadnya apa. Apakah akadnya yang menyebabkan uang itu berpindah ke pemilikannya atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau toh dalam Undang-Undang SJSN misalnya ditetapkan bahwa uang itu adalah milik masyarakat, milik peserta, sebut saja begitu, tetapi tetap saja tidak jelas apakah uang itu milik peserta secara individu atau uang itu milik peserta secara kolektif. Oke. Yang berikutnya, kita juga bisa melihat bahwa karena itu adalah dana bersifat titipan, salah satu prinsipnya, maka dalam ilmu syariah titipan itu punya terminologi tersendiri. Kenapa saya bilang titipan punya terminologi tersendiri? Karena titipan itu akan muncul karena akad wadi'ah, akad titipan. Sifatnya adalah bahwa dia harus dikembalikan kepada pemiliknya, gitu. Nah, sementara ini kan dananya digunakan untuk membayar ya, ketika seseorang itu kena risk event. Jadi tidak mesti kepada dirinya, bisa jadi kepada yang lain kan, dana itu misalnya.
Nah, itu yang kita berkeyakinan bahwa transaksinya itu masih goror, gitu. Masih tidak jelas. Oke. Yang kedua, kita berkeyakinan bahwa dana yang terkumpul itu bisa jadi disimpan di lembaga keuangan atau dibelikan kepada surat berharga misalnya yang belum tentu sesuai syariah. Nah, saya katakan belum tentu sebelum saya melakukan kajian. Tetapi setelah kita melakukan kajian bersama-sama di MUI, kita tahu bahwa sebagian dananya itu misalnya digunakan disimpan dalam bentuk deposito. Kalau deposito ini disimpannya di bank konvensional, maka ada bunga dan bunganya adalah haram karena dia adalah riba. Ya. Yang kedua, di antara dana itu ada yang diinvestasikan di SUN, surat utang negara. Kita yakin bahwa sistemnya pasti menggunakan bunga dan itu adalah riba. Jadi atas dasar dua itulah kita berkeyakinan dan menetapkan bahwa BPJS yang sekarang berjalan itu tidak sesuai syariah. Itu alasannya, Mbak. Pertanyaan berikutnya adalah BPJS Kesehatan sudah berjalan selama 2 tahun lamanya, tapi kenapa baru muncul permasalahan ini saat ini? Ya, baik Pak, saya sampaikan. Sebetulnya pertanyaan yang datang ke MUI, ke DSN, pertanyaan masyarakat yang datang ke MUI, ke DSN, itu bukan hanya BPJS. Banyak sekali institusi yang dipertanyakan oleh masyarakat tentang kehalalannya. Karena mungkin di masyarakat kita, masyarakat muslim kita itu ada masyarakat yang berpandangan relatif holistik mengenai halal. Sehingga dia ingin beribadah sesuai dengan agamanya. Ketika muamalah, melakukan transaksi, dia ingin bertransaksi yang sesuai dengan syariah. Misalnya ketika dia ke bank, inginnya bank syariah. Ketika asuransi, dia ingin asuransinya syariah. Ketika dia ke pegadaian, ingin pegadaiannya syariah. Ketika ke pembiayaan, dia ingin pembiayaan syariah. Dan mungkin dugaan saya yang bertanya ini adalah, kalau toh dia ikut BPJS atas dasar kewajiban berdasarkan undang-undang, BPJS-nya yang sesuai dengan syariah, kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan, kalau fatwa dari segi rukunnya, memang tidak bisa menetapkan begitu saja kalau tidak ada yang meminta fatwa itu sendiri. Jadi sederhananya kira-kira masyarakat yang punya pandangan halal yang relatif holistik ini, mereka bertanya tentang status ya, apakah sesuai atau tidaknya penyelenggaraan BPJS dengan BPJS ini sesuai dengan syariah atau tidak. Kesimpulan kita di Ijtima itu adalah bahwa BPJS yang sekarang ini existing belum sesuai dengan syariah. Gitulah. Oke, jadi belum sesuai dengan syariah, tapi bukan berarti juga itu haram. Belum sesuai dengan syariah bisa jadi haram. Bisa jadi sifatnya prosesual. Jadi begini, kalau dari segi tindakan, dari segi hukumnya, saya berpendapat bahwa tidak sesuai syariah itu adalah haram, tetapi keharamannya itu ligoiri. Haramnya karena proses. Jadi kalau suatu saat gorornya bisa dihilangkan, ribanya bisa dihilangkan, berarti secara substansi dia sudah sesuai syariah. Itu yang harus kita pertegas dulu. Yang kedua, itu baru kajian awal. Kita belum melakukan, kita masih terus melakukan kajian bersama-sama. Berbagai sisi, kita ingin pemahaman kita juga holistik, kita juga ingin dibantu dan didukung oleh masyarakat agar kita bisa membentuk yang terbaik buat masyarakat, berbuat sesuatu yang terbaik buat masyarakat. Iya, itu yang pertama. Masyarakat yang kedua, mungkin sekarang jadi bingung Pak Jai, karena Anda tadi mengatakan ini tidak sesuai dengan syariah, tapi bisa jadi haram. Nah, kemudian masyarakat harus berbuat apa di tengah kondisi seperti ini? Ya, makanya begini, banyak masyarakat yang misalnya bertanya apakah kami harus keluar dari BPJS gitu. Misalnya ya, itu kan perbuatan namanya. Saya ingin membuat presiden begini. Sekian puluh tahun yang lalu, DSN MUI itu membuat fatwa tentang haramnya bunga uang, bunga bank. Ya.
Dalam fatwa itu dikatakan bahwa apabila ada warga muslim yang tinggal di daerah yang belum ada bank syariahnya, maka dibolehkan dia bertransaksi dengan bank konvensional dengan alasan darurat. Saya kira fatwa ini ketika BPJS yang syariah belum terbentuk, belum terwujud, belum jalan, maka masyarakat silahkan meneruskan kepesertaannya dengan BPJS yang ada. Tetapi dengan alasan darurat, dengan alasan keterpaksaan al-hajah. Tapi kalau suatu saat BPJS syariah itu terbentuk, berarti masyarakat yang bertanya tadi setidak-tidaknya atau yang sependapat dengan dia, itu sudah tersedia fasilitasnya untuk menjalankan BPJS sesuai syariah. Baik. Kita akan ke Pak Irfan terlebih dahulu. Tadi ini sudah dikatakan bahwa tidak sesuai dengan syariah karena ada transaksinya tidak jelas. Lalu kemudian ada hal misalnya unsur untung-untungan di sini dengan misalnya menginvestasikannya di produk-produk tertentu seperti SUN, kemudian juga ada deposito yang pada akhirnya menimbulkan riba atau bunga tadi. Nah, kalau menurut Anda sebenarnya apa kemudian harus dilakukan? Apakah kemudian masyarakat harus kemudian mengikuti anjuran dari MUI tadi atau bagaimana? Iya, sekali lagi kami ungkapkan bahwa BPJS Kesehatan itu penyelenggara. Menyelenggarakan jaminan kesehatan, semua peraturan pelaksanaannya ada dalam undang-undang. Dan kalau ada masukan dari berbagai pihak, bukan hanya terkait hal ini, dan itu harus merubah atau merevisi daripada peraturan tersebut, maka aturannya itu yang direvisi terlebih dahulu, maka kami akan comply terhadap aturan tersebut. Jadi prinsipnya BPJS Kesehatan sangat terbuka untuk masukan tersebut, dan bahkan insya Allah besok juga akan ada pertemuan yang dimotori oleh OJK dengan DSN, MUI, DJSN, dengan Kemenkes. Kita akan mencari solusi terbaik, begitu. Tapi boleh saya sedikit klarifikasi saja? Silakan. Iya, jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat kami tidak dalam kapasitas, sekali lagi bukan menggugat. Klarifikasi, jadi terkait dengan kejelasan itu semua ada dalam undang-undang. Prinsip dalam pengelolaan dana gotong royong itu, kalau saya boleh sebut, adalah identik dengan sharing risk yang ada di asuransi kesehatan syariah. Saya sebenarnya mengutip dari Profesor juga pada saat talkshow di salah satu radio, saya mendengar apa perbedaan asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Salah satunya adalah kalau asuransi konvensional, di situ tadi perpindahan kepemilikan, iurannya dari si peserta kepada perusahaan asuransi. Dan di situ risiko maupun keuntungan menjadi tanggung jawab asuransi. Sementara syariah tidak demikian. Asuransi syariah mendapatkan fee atau biaya operasional fix, sisanya adalah dana terkumpul sebagai dana takaful. BPJS Kesehatan saat ini seperti itu. Jadi iuran yang kami terima bukan 100% menjadi milik BPJS Kesehatan. Sesuai peraturan undang-undang yang berlaku, kami diberi hak fee maksimal 10%. Untuk tahun 2014, waktu itu kami dapat 6,25%. Sisanya menjadi dana jaminan sosial, yang itu semua kalau ada surplus pun kembali ke situ untuk kemanfaatan seluruh peserta. Dana ini bukan dana individu peserta, tapi dana kolektif peserta. Nah, apakah bisa kembali atau tidak? Ini berbeda dengan asuransi investasi atau hari tua. Kalau itu bersifat individu. Tapi sekali lagi kami tidak dalam kapasitas untuk konten mengenai syariah itu tersebut. Tapi kami sangat terbuka lah terhadap hal tersebut. Baik, kita sudah ada penjelasan terlebih dahulu dari BPJS. Nanti kita akan konfirmasi kembali dengan Pak Jai Mubarok. Ini supaya kontroversi mengenai hal haram BPJS ini semakin jelas dan masyarakat tidak menjadi bingung. Kami akan kembali pemirsa mengenai topik ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.